Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always keep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Dirpat Teknologi Laboratorium Medis, kelompok C1, akan melakukan teknik pengambilan darah vena dengan metode squeeze. Perkenalkan, saya Yunafida Subri. Saya Asma Monika, saya Devi Mersika, Saya Siti Hadijah. saya Rizka Amalia, saya Syukur Ahmad. Selamat menonton. Sebelum melakukan pengambilan darah, petugas diwajibkan untuk menggunakan APD lengkap, yang diantara lain yaitu jas lab, masker, dan sarung tangan. Adapun alat dan bahan untuk pengambilan darah vena, yang pertama itu ada tourniquet, spuit atau jarum suntik, kapas alkohol, dan tisu. Perkenalkan, saya Yunafida Subri sebagai analis di laboratorium ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Vira. Umurnya berapa Ibu? 19 tahun. Alamatnya baik dengan Ibu Vira, umur 19 tahun, alamat di Jalan Kenana. Baik Ibu, sesuai dengan permintaan dokter, Ibu disarankan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap. Apakah Ibu sudah siap? Terlebih dahulu kita siapkan alatnya dan kita kencangkan speed atau keluarkan udara di dalam speed agar mencegah masuknya udara ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, minta pasien meluruskan tangannya dan pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Dan tidak lupa minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Selanjutnya, lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena. Jika tidak teraba, kita bisa melakukan seperti yang ada di video atau bisa melakukan pengurutan. Selanjutnya, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70%. Lalu buka kap menggunakan satu tangan. Dan tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit atau flash. Setelah volume darah dianggap cukup, minta pasien membuka tangannya dan lalu tourniquet dilepas. Dan letakkan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan dan tarik jarum suntik. Masukkan jarum ke dalam kap menggunakan satu tangan. Dan tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kurang lebih 15 menit. Baik Ibu, pengambilan darah sudah selesai. Nanti mohon ditunggu sekitar 30 menit untuk hasilnya. Bisa ditunggu di depan lab. Ya Bu, terima kasih. Perbedaan pengambilan metode speed dan vacuum thinner
Ini pada dasarnya pengambilannya sama, yang membedakan tuh hanyalah pada saat setelah penusukan jarum dan kemudian melakukan penyedotan darah ke dalam vakum-vakum khusus yang sudah terisi oleh antikoagulan sesuai pemeriksaan dan mempunyai sistem urutan pembuluh darah pemeriksaan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena, yang pertama itu ialah pemasangan tourniquet atau tali pembendung. Pemasangan dalam waktu lama akan menyebabkan hemokonsentrasi, dan yang kedua itu melepaskan tourniquet setelah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Selanjutnya itu yang harus diperhatikan yaitu jarum dilepas sebelum tabung vakum terisi penuh, itu akan mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Selanjutnya itu penusukan. Penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu juga, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematoma. Dan selanjutnya, tutukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan darah bocor dengan akibat hematoma. Hal yang harus diperhatikan, yang terakhir itu kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol yang menyebabkan hemolisis sampel. Akibatnya itu kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.